Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan kembali materi tentang akun belajar.id yang kita gunakan pada saat kita menggunakan Google Classroom. Nah, di sini saya mempunyai sebuah kelas ya bernama kelas kimia dengan akun pribadi yaitu akun Gmail ya. Di sini Bapak Ibu lihat akun Gmail yang sudah dibuat classroom-nya, kemudian di classroom ini kita buka kelasnya. Nah, maka pada bagian anggota kalau kita tambahkan dengan akun dari belajar.id, di sini saya masukkan akun belajar.id punya saya. Nah, ini kita klik, kemudian kita undang, maka dia akan ada notifikasi seperti ini. Ya, artinya di sini bahwa domain dengan guru belajar ini tidak bisa dijadikan sebagai staf pengajar atau bergabung dengan guru yang menggunakan akun Gmail. Jadi beda domain, beda kepemilikan atau beda organisasi. Kalau yang atas ini adalah organisasinya milik Google Gmail. Kalau guru belajar ini adalah milik dari Kemdikbud. Jadi tidak bisa digunakan untuk menggunakan Classroom yang sudah pakai Gmail ya. Kita lihat bagaimana notifikasi dari ini kenapa tidak bisa. Nah, di sini ada penjelasan jenis akun yang bisa digunakan untuk mengakses Classroom dengan Gmail adalah pertama adalah akun sekolah, yaitu yang SCH ya belakangnya yang kemarin pernah saya buat di Google Suite karena itu kepemilikannya adalah Google, jadi bisa dipakai. Kemudian akun pribadi yaitu akun yang Gmail dan akun Google Workspace. Jadi hanya 3 ini yang bisa digunakan untuk mengakses atau menambah pengajar di Google Classroom ini. Jadi langkah berikutnya bagaimana? Ya kita harus membuat Classroom yang baru. Ya, di sini saya akan keluar dulu dengan email yang lama saya akan keluar, logout. Kemudian saya akan masuk kembali dengan email yang belajar.id ya, kita masuk. Nanti di sana kita membuat Classroom yang baru. Nah, ini akun yang baru dengan domain belajar.id. Nah, di sini kita membuat sebuah classroom. Ya, kita klik classroom. Tampilan awal seperti begini sama seperti kita membuat classroom di Gmail ya. Tapi nanti ada perbedaan sedikit masalah fitur yang disuguhkan oleh belajar.id itu ada sedikit tambahan. Kita buat saja di sini, kemudian kita buat kelas. Kita isi dengan misalkan kelas 10 MIPA 1. Ini deskripsi boleh diisi boleh tidak ya, tapi sebaiknya diisi saja. Semester genap tahun 2020-2021. Ini mapelnya misalkan saya ambil mapel kimia. Ini ruangan kosong saja ya. Kemudian kita buat. Nah, setelah kelas terbentuk, ini close saja. Setelah kelas terbentuk, ya awalnya kan seperti ini. Nah, ini ada satu kelas. Kita klik kelas MIPA 1-nya. Maka di sini yang terpenting adalah fitur yang disuguhkan oleh belajar.id pada Google Classroom adalah fitur ini. Nah, link meet. Artinya pada kelas 10 MIPA 1 kita bisa melakukan telekonferensi atau live meeting dengan menggunakan ini. Ya, kita buat misalkan kita mau mengadakan live meeting dengan kelas MIPA 1, kita buat linknya. Buat link meet-nya. Tunggu sebentar. Nah, ini link meet-nya sudah ada. Maka link meet ini bisa dibaca oleh siswa kalau kita geser ke kanan. Kalau misalnya kita off-kan, maka linknya tidak bisa dilihat oleh siswa. Kalau kita berencana akan membuat telekonferensi, maka kita harus aktifkan ini dan kita simpan. Ya, jadi ini linknya sudah terbaca langsung oleh siswa, tidak usah disalin. Kita simpan, kemudian kita beri deskripsi di sini. Kita umumkan ke kelas bahwa pada tanggal sekian kita akan mengadakan live meeting atau Google Meet ya, akan pertemuan secara langsung atau yang dikenal dengan mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan Zoom meeting lah seperti itu kira-kira ya. Jadi kita bisa informasikan kepada anak kapan kita akan melakukan live meeting dengan
link yang sudah dibuat secara otomatis. Ya. Nah, ini seperti biasa siswa harus gabung join ke grup ini, ke kelas ini dengan cara kita tampilkan ininya, kemudian kita blok, kita copy, kita pastekan ke WhatsApp grupnya siswa kelas MIPA 1. Ada lagi fitur tambahan yang lain, yaitu di sini nilai. Ya, di sini karena saya belum punya nilai, kita baru buat grup baru, kelas baru, maaf. Nah, di sini ada fitur tambahan. Ketika kita membuat sebuah kuis, maka nanti penilaiannya itu akan langsung bisa kita impor. Jadi impor nilai langsung bentuknya bentuk spreadsheet atau Excel lah, Excelnya di komputer. Itu adalah hasil dari pemeriksaan otomatis yang dilakukan oleh Google Classroom dengan menggunakan akun belajar.id. Jadi itu kelebihan yang berikutnya ya. Jadi selain tadi pada halaman kelas ini ada link Meet yang otomatis akan tertampil di halaman siswa kalau kita aktifkan. Kemudian ada lagi tambahan yang lain, yaitu nilai bisa kita impor secara langsung tanpa kita harus memeriksa satu persatu. Nah, kira-kira demikian Bapak dan Ibu untuk sementara penjelasan bagaimana cara membuat Google Classroom dengan menggunakan akun belajar.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.